Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menggeliat Sena di atas tubuh sang suami, menggerakkan tubuhnya pelan-pelan agar mobil yang mereka naiki tidak sampai bergoyang. Sudah lama mereka tidak melakukan percintaan di dalam mobil, dan ternyata mereka berdua sama-sama merindukan sensasi ini, bercinta di antara takut ketahuan semua orang. "Apakah Anda puas?" tanya Sena dengan gayanya yang nakal. Beberapa menit lalu ia sudah memberikan pelayanan plus-plus pada sang suami di dalam mobil ini. "Sangat puas," balas Hanan jujur. Keduanya kembali terkekeh. Sena sedikit menundukkan kepalanya saat melihat ada beberapa orang yang datang, kemudian berlalu dengan mobil mereka masing-masing. Mereka segera bergegas pulang. Hanan hanya mengantar istrinya hingga sampai di depan teras rumah. Ia tak ikut masuk. Hanan kembali pergi menuju Extra Food, berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kondisi perusahaan milik keluarganya itu agar kembali stabil. Sena masuk dan melihat tak ada siapapun di sana. Feli dan Noah mungkin berada di kamar. Lalu Mama Maryam. Meski takut-takut, Sena pun memberanikan diri untuk menemui ibu mertuanya itu. Berdiri di depan pintu kamar sang ibu mertua dan mulai mengetuknya secara perlahan. "Mah," panggil Sena, sedikit meninggikan suaranya. Sayup-sayup terdengar Maryam yang memintanya untuk masuk. Dan dengan perlahan, Sena pun membuka pintu itu, melihat sang ibu mertua yang duduk di sisi ranjang, tersenyum menyambut kedatangannya. Sesaat Sena seperti melihat wajah suaminya di wajah sang ibu mertua. Mereka sama-sama tersenyum, namun nampak jelas jika itu hanyalah senyum yang dipaksa. "Mah," sapa Sena seraya duduk di sebelah Maryam. Maryam tahu Sena baru saja pulang dari menjenguk Hanaf, tapi Maryam memilih tidak peduli. Selepas percintaan mereka di dalam mobil tadi, Hanan akhirnya menceritakan semuanya kepada Sena tentang Hanaf yang sudah babak belur saat pertama kali ia lihat, tentang Hanaf yang sudah berulang kali mengucapkan kata maaf, tentang Hanaf yang sangat memohon agar sang ibu dan istrinya bersedia untuk menjenguk. Jujur saja, Sena pun merasa iba pada iparnya itu, apalagi saat sang suami juga memintanya untuk membujuk Maryam agar mau menemui sang kakak. Meski ragu, namun kini Sena ingin mencobanya. "Mama sudah makan?" tanya Sena, mulai membuka mulutnya berbicara. Dilihatnya Maryam menganggukkan kepala. "Maaf ya sayang, di hari-hari bahagia kamu dan Hanan, keluarga kita malah jadi seperti ini," balas Maryam dengan tatapannya yang sendu. Maryam terus saja menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Buru-buru Sena menggeleng. "Mama jangan meminta maaf, Mama tidak salah," jawab Sena cepat. "Aku dan Mas Hanan juga baik-baik saja, Mah. Kami tidak terpuruk, tidak marah ataupun kesal," timpal Sena lagi menggebu. Sena sungguh tak ingin Maryam terus merasa bersalah seperti ini. Sena hendak kembali berucap, namun segera terhenti saat ia melihat sang ibu mertua menangis. Air mata Maryam jatuh tak bisa dibendung. Dan Sena sungguh tak tahu harus bagaimana. Akhirnya Sena hanya memeluk sang ibu erat, mencoba memberikan ketenangan, mencoba menunjukkan bahwa mereka bisa menghadapi ini semua.
Sen, saat ini kondisi perusahaan tidak baik. Jika perusahaan kita bangkrut, apa kamu masih bersedia jadi istrinya Hanan, jadi menantu mama? Tanya Maryam di antara isak tangisnya. Tentang Sena juga selalu ia pikirkan. Harusnya saat ini Sena dan Hanan menikmati waktu mereka berdua. Namun Hanan kini dituntut untuk menyelesaikan masalah di perusahaan dan pasti akan menyita waktunya. Mah, kenapa bicara seperti itu? Apapun yang terjadi, aku akan tetap jadi istri Mas Hanan, menantu mama. Jawab Sena yakin. Meskipun kita jatuh miskin, Sena mengangguk. Kita semua memang miskin, Mah. Semua yang kita punya hanya titipan, jawab Sena, hingga membuat Maryam tersenyum. Bersyukur ia bertemu dengan seorang gadis bernama Sena yang kini menjadi menantunya. Melihat sang ibu mertua yang nampak begitu lelah, Sena akhirnya mengurungkan niatnya untuk bicara tentang sang kakak ipar, Hanaf. Sena memilih untuk keluar dan meminta ibu mertuanya beristirahat. Naik ke lantai 2, Sena langsung menuju kamar sang anak Noah. Mengetuk pintu itu lebih dulu, menunggu Feli untuk membukanya. Ya, mulai kini Feli memang selalu menutup pintu kamar itu. Dan tak lama kemudian pintu terbuka. Sena masuk, melihat anaknya sedang bermain di atas ranjang. "Bagaimana?" tanya Feli langsung. Dan tanpa menutup-nutupi, Sena langsung menceritakan semuanya pada sang sepupu. Mereka sama-sama duduk di atas ranjang dengan memperhatikan Noah yang sedang bermain dengan jari-jarinya sendiri. "Kalau seperti itu, kasihan juga ya Pak Hanaf. Aku tidak menyangka jika kehidupan mereka serumit ini. Padahal setahuku hidup orang kaya itu pasti enak," balas Feli setelah Sena selesai bercerita. "Aku juga tidak menyangka, Fel. Sekarang bagaimana dengan Mama dan Mbak Nadia? Hanya memikirkannya saja, aku tidak sanggup." Sena menarik dan menghembuskan nafasnya pelan. Di satu sisi ia merasa iba pada Pak Hanaf, tapi di satu sisi yang lain ia juga mengerti bagaimana sakit hatinya Mbak Nadia dan Mama Maryam. "Kamu jangan terlalu stres, bukannya kamu dan Pak Hanan sedang program hamil?" Sena tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Dengan wajahnya yang masih nampak murung, bingung. Cukup lama ia berada di sana hingga akhirnya Noah terlelap dan ia baru memutuskan untuk keluar. Masuk ke dalam kamarnya sendiri dan mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tak lama kemudian ponselnya bergetar. Dengan malas-malasan Sena pun kembali bangkit dan menghampiri tasnya yang berada di atas nakas. Mengambil ponsel itu dan melihat ada pemberitahuan apa. Ternyata ada satu pesan masuk dari sang suami. "Suamiku, Sensenku sayang, maafkan aku ya. Malam ini aku akan pulang larut. Aku harus segera menemukan penanam modal baru. Malam ini ada pertemuan di hotel dan aku akan menghadiri itu." Tak menunggu sampai lama, Sena langsung membalas pesan dari sang suami. "Sena, iya Mas, aku akan menunggumu. Semangat ya." Balas Sena dengan banyak emot ikon cinta dan ciuman bertubi. Lama menunggu, ternyata Hanan tidak lagi membalas pesan itu. Dan hingga tengah malam, Sena masih terjaga. Ia bahkan duduk di ruang keluarga dan menunggu suaminya pulang. Maryam sudah meminta menantunya itu untuk tidur lebih dulu, namun Sena menolak. Ia merasa lebih tenang jika menunggu seperti ini daripada tidur.
dan tepat jam 1 dini hari barulah Hanan sampai di rumah itu. Sena bahkan langsung bangkit dari duduknya dan berlari menghampiri sang suami, memeluknya sekilas lalu membawa suaminya untuk duduk di sana. "Akan aku ambilkan minum," ucap Sena, dan Hanan menganggukkan kepala. Ia memang merasa haus. Membawa segelas air putih hangat, Sena kembali menghampiri suaminya dan menyerahkan gelas itu pada Hanan, diminum hingga tandas. "Mas ingin langsung naik atau istirahat di sini dulu?" tanya Sena penuh perhatian. Ia bahkan memijat dengan lembut lengan suaminya itu. "Duduk di sini sebentar ya," pinta Hanan, dan Sena mengangguk. "Mas, ambil saja blekatku, aku tidak membutuhkan itu lagi," ucap Sena setelah beberapa detik hanya ada diam di antara mereka. Mendengar itu, Hanan malah tersenyum semirik. Hanan tahu istrinya ini pasti mengira jika ia sudah bangkrut. "Aku sudah memberikannya padamu, mana mungkin ku ambil lagi," jawab Hanan serius. Karena blekat permintaan istrinya itulah, kini ia bersusah payah mempertahankan perusahaan agar tetap berjalan seperti biasanya. "Tapi sekarang Mas lebih butuh itu daripada aku," jawab Sena sungguh-sungguh. Hanan tak langsung menjawab. Ia lebih dulu tersenyum dan mengelus pucuk kepala sang istri dengan sayang. "Semuanya baik-baik saja, Sen. Temanku Adam bersedia membantuku, dan karena Adam mengambil peran, banyak pula pengusaha lain yang ikut membantu," jelas Hanan apa adanya. Berkat sahabatnya, Adam Malik, kini perusahaannya berangsur kembali normal. Bahkan harga saham di pasaran pun mulai beranjak normal. "Benarkah kita tidak jadi bangkrut?" tanya Sena, dan Hanan menganggukkan kepalanya. "Iya,"